digelar dalam rangka perayaan Imlek. Nah, kita rapat, teman-teman Tentara Budaya itu, kita mau pilih tema apa. Akhirnya dipilih tema kebersamaan. Mengapa kebersamaan? Karena di dalam momentum Imlek itu ada saat-saat di mana keluarga berkumpul, handetolan berkumpul. Orang yang tinggalnya jauh di luar negeri, dimanapun mereka berada, berkumpul kembali untuk mengeratkan tali persaudaraan, tali kasih sayang. Kemudian Indonesia merdeka. Apakah kehidupan bangsa China di Indonesia, keturunan China di Indonesia akan lebih baik? Ternyata tidak sepenuhnya seperti itu. Ketika masa Soekarno, keturunan Tionghoa terhalang oleh peraturan pemerintah yang melarang warga keturunan China untuk berdagang sampai ke pedesaan. Hanya dibatasi sampai ke kecamatan. Memasuki Orde Baru, muncul instruksi presiden yang melarang semua ekspresi adat istiadat yang berbau Tionghoa. Termasuk juga muncul surat edaran untuk melakukan asimilasi pergantian nama. Itu berlangsung selama 32 tahun masa Orde Baru. Situasi betul-betul berubah ketika Indonesia dipimpin oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Pada tahun 2000, Gus Dur mencabut impres yang diskriminatif itu dan membebaskan warga keturunan Tionghoa untuk merayakan agama leluhurnya, adat istiadatnya, dan lain sebagainya, yang kemudian disusul oleh Ibu Megawati ketika menjadi presiden, menetapkan Imlek sebagai hari libur nasional. Jadi pameran ini pada dasarnya adalah momen untuk merayakan kembali kebebasan yang diberikan oleh bangsa ini kepada warga keturunan Tionghoa sebagai bagian dari elemen bangsa yang sama-sama memiliki hak dan kewajiban yang sederajat dan bebas untuk mengekspresikan adat istiadatnya, kebudayaannya termasuk Imlek. Nanti dan juga di lingkungan kita tentu ada yang lain, stakeholders yang bersinggungan, selalu merasa bahagia ketika menyambut hari raya. Baik itu dari awal tahun barangkali, kita di tahun ini sudah merayakan banyak sekali, dan salah satunya adalah Hari Raya Imlek, kemudian juga Hari Raya keagamaan lainnya, dan juga pertunjukan-pertunjukan budaya. Sebagai lembaga dan juga sebagai perusahaan, Kompas Gramedia juga terus mengapresiasi setiap seni budaya dan adat yang diangkat. Untuk itu juga di laman-laman media kami, baik juga di setiap kegiatan, selalu ada akulturasi dan juga keberagaman yang ditampilkan. Untuk itu pada malam hari ini adalah malam kita merayakan kebersamaan, dan juga semoga semangat dan juga tradisi yang baik Imlek selalu mengajarkan bagaimana keluarga juga berkumpul, kerabat berkumpul, bersatu kembali, bersukacita. Di situ ada juga berkat yang dibagikan dari orang tua ke anak-anak, dari anak-anak kemudian sukacitanya juga tentu menular ke sanak saudara yang lainnya, bahkan ke tetangga dan juga kerabat yang tidak merayakan Imlek. Kebahagiaan itu dirasakan ketika suatu pertunjukan barongsai misalnya, atau juga pertunjukan Leong karena tahun ini adalah tahun naga kayu, pasti juga selalu menarik warga yang ada di sekitar umat atau juga kelompok yang merayakan Imlek untuk sama-sama merasakan sukacitanya. Untuk itu pada malam hari ini nanti kita akan lebih banyak mendengar dari kurator apa saja seni lukisan yang kita lihat di sini, latarnya dan bagaimana ekspresi seni itu juga mengungkapkan kebersamaan dan juga kebahagiaan.
Dan tentunya itu akan membawa kita juga semakin bersemangat menyambut nanti Cap Gomeh di tanggal 25. Di sana ada unsur kecerahan, keindahan yang disambut dengan rasa syukur dan harapan akan panen yang akan datang. Mas Nisan dengan karyanya menggambarkan keindahan musim semi itu yang menandai menjadi bagian dari Imlek. Di sana terselip harapan-harapan, harapan akan kesejahteraan negeri ini. Saya agak lupa apakah ada yang belum saya sebut. Oke, Pak Sidik Martowijoyo itu kita anggap sebagai pekunden kita, Mas seniman ya, sesepuh kita dengan karya-karyanya lukisan-lukisan Cina, begitu ya Mas Ilham ya. Itu menjadi salah satu bagian dari bagaimana di ruang publik ini, di ruang hidup ini, kita memang sangat terbuka untuk menerima karya dari siapapun, tanpa sekat apapun. Dan kebersamaan itu, harapan-harapan itu, harapan akan keindahan, kesejahteraan, terutama untuk bangsa ini. Kebetulan kita hampir pemilu ya. Semoga harapan-harapan yang kita wakilkan, waduh saya nggak mau bicara politik. Intinya harapan-harapan kita semua, termasuk harapan-harapan yang tidak akan dikampanye itu, mewujud di tahun naga ini. Terima kasih. Hari ini, sekian tahun kemudian, kita semakin bersama, kita bisa merayakan Imlek di mana-mana, di setiap mall. Kalau dulu lihat barongsai pertama yang, wah, akhirnya bisa lihat barongsai gitu ya. Sekarang kita bisa lihat di mana-mana. Jadi saya senang sekali, ini sangat Indonesia. Dan kalau boleh sebelum saya tutup perbincangan kita pada malam hari ini, kita sama-sama untuk mengucapkan selamat tahun baru, boleh ya? Xin Niên Quai Le, Xin Niên Quai Le, Gong Si Fa Choi. Gong Si Fa Choi. Gong Si Fa Choi-nya harus lebih semangat karena itu artinya semoga cepat kaya. Gong Si Fa Choi. Gong Si Fa Choi. Oke, terima kasih, terima kasih. Pesan-pesan saya terkait filosofis pameran ini yang bertemakan budaya, yang juga perpaduan antara budaya Indonesia itu sendiri dengan budaya Tionghoa. Menurut saya itu suatu hal yang sejauh ini baru pertama kali saya mendengar tema yang seperti ini, dan juga suatu hal yang sangat berbudaya sekali. Jadi saya tertarik untuk datang. Luar biasa.
biasa banget. Gue ngelihatnya karya pameran kali ini luar biasa, dari event manajemennya, dari seniman-seniman yang dipilih di sini, dari konteks pamerannya, bahkan membuat pameran dengan kontekstual yang sangat relating dengan waktu yang sekarang ini. Gue bisa melihat karya-karya dari seniman-seniman senior dan juga seniman-seniman yang sangat luar biasa yang ada di sini, yang menurut gue bisa menggabungkan pandangan kita terhadap satu kebudayaan yang unik dari setiap senimannya. Luar biasa, bukan dari cuma karyanya, tapi dari event, dari kita masuk ke dalam, tempatnya luar biasa, makanannya luar biasa. Kita butuh tempat-tempat kayak gini buat Newport Environment Art biar lebih maju lagi ke depannya. Kalau interpretasinya dari karya yang begitu banyak, kita bisa ngelihat spesialis di sini ngomongin masalah kebudayaan Tionghoa. Kita bisa ngelihat gimana dekatnya kebudayaan Tionghoa dengan kebudayaan Indonesia yang udah menjadi satu. Ini yang bisa kita sadarin hari ini. Kita bisa ngelihat dari gimana kekeluargaannya mereka, gimana bahkan kebudayaan Betawi yang digabungkan dengan kebutuhan Tionghoa, gimana dari pemerintahan kita banyak banget karya-karya yang bisa merepresentasi dengan cara dan matanya mereka masing-masing. Oke, mungkin terakhir nih untuk pesan dan juga ke teman-teman biar gimana sih ngelihat pameran pada malam hari ini? Kalau pesan gua buat kalian semua yang nonton ini video, kalau lo belum datang ke sini, buruan datang, karena lo bakal ngelihat sesuatu yang menarik banget. Dan bareng gue Bill Bukdor, ayo terus kita ledakin seni Indonesia.